Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Biologi Universitas Muslim Buton. Dengan judul Keanekaragaman Makhluk Hidup, Klasifikasi Makhluk Hidup dan Filogenik oleh Lili Mawar, NIM 0420200103. Kata pengantar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat-Nya, saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Dan berkat ridhonya pula, saya diberi kekuatan untuk membuat tugas dengan judul Keanekaragaman Makhluk Hidup, Klasifikasi Makhluk Hidup, dan Filogenik dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah biologi. Karena masih dalam tahap pembelajaran, tentunya secara sadar masih banyak kekurangan. Untuk itu, mohon kritik dan sarannya untuk membangun kesempurnaan tugas ini. Dan dalam hal ini, saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan tugas ini. Pembahasan. Keanekaragaman hayati merupakan suatu keragaman makhluk dalam variasi jenis, gen, dan ekosistem dalam suatu lingkungan. Klasifikasi merupakan suatu penggolongan makhluk hidup yang dilakukan secara sistematis menurut suatu aturan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari tentang ciri-ciri dan sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup antara lain ialah 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan keempat, untuk mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. A. Keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup terbagi atas beberapa bagian di antaranya sebagai berikut. 1. Keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu dapat dijelaskan sebagai keanekaragaman yang terjadi akibat adanya interaksi antara makhluk hidup penyusun suatu daerah dengan lingkungannya. Contohnya yaitu ekosistem padang rumput dengan hutan hujan tropis. Kedua, keanekaragaman tingkat gen, yaitu dapat dijelaskan sebagai keanekaragaman yang terjadi akibat dari adanya variasi genetik dalam suatu spesies. Contohnya yaitu keanekaragaman warna mahkota bunga pada tanaman mawar, di mana warna tanaman mawar antara lain tanaman mawar merah, kuning, pink, dan putih. 3. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies dapat dijelaskan sebagai keanekaragaman variasi bentuk dalam penampakan yang dimiliki oleh spesies satu dengan spesies yang lainnya dalam suatu lingkungan. Contohnya yaitu penampakan yang dimiliki oleh buah cempedak atau Artocarpus cempedens dan buah nangka atau Artocarpus heterophyllus yang merupakan satu famili.
B. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami, artinya anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya, seperti yang dikehendaki alam. Klasifikasi sistem alami dirintis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste de Lamarck. Klasifikasi ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contohnya yaitu hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, hewan tidak berkaki, hewan bersayap, hewan bersirip, hewan berbulu, hewan bersisik, hewan berambut, dan lain-lain. Sedangkan pada tumbuhan, ada kelompok tumbuhan, contohnya seperti pengelompokan jahe, kina, kayu putih, dan ginseng ke dalam tanaman obat. Tanaman seperti mawar, melati, dan anggrek dikelompokkan ke dalam tanaman hias. Dua, sistem artifisial atau buatan. Sistem artifisial atau buatan adalah klasifikasi satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Misalnya seperti klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat atau tempat hidup, habitus atau berdasarkan perawakan berupa pohon, perdu, semak, ternak, dan memanjang. Tokoh sistem artifisial antara lain Aristoteles yang membagi makhluk hidup yaitu tumbuhan atau plantae dan hewan atau animalia. Pembahasan. Keanekaragaman hayati merupakan suatu keragaman makhluk dalam variasi jenis, gen, dan ekosistem dalam suatu lingkungan. Klasifikasi merupakan suatu penggolongan makhluk hidup yang dilakukan secara sistematis menurut suatu aturan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari tentang ciri-ciri dan sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup antara lain ialah C. Filogenetik. Filogenetik merupakan salah satu cabang biologi yang berhubungan mempelajari serta juga menentukan hubungan evolusioner atau juga pola keturunan kelompok organisme. Filogenetik merupakan sejarah evolusi kelompok organisme yang sering terdapat 3 jenis kelompok filogenetik, yaitu pertama, kelompok monofiletik, yaitu mengandung leluhur dan semua keturunannya. Yang kedua, kelompok parafiletik, yaitu berisi leluhur tetapi hanya beberapa keturunannya. Ketiga, kelompok polifiletik, yaitu berisi segala macam organisme tanpa nenek moyang yang sama baru-baru ini. Sebuah kelompok parafiletik merupakan jenis sebuah kelompok yang terdiri dari orang tua serta juga saudara kandung Anda, namun tidak seperti Anda. Orang tua Anda adalah nenek moyang dari kelompok, serta juga yang keturunan Anda dan juga saudara Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari tugas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.